bicara tentang puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bukan. Bukan. Gimana Pak, kita Oke. ngomongin? Ya, halo, gua Riko dan di sebelah gua udah ada. Gue ya? Iya, lo. Adit Kuping. Dan kita udah bersama Bunda Bella. Halo. Halo. Dan kali ini kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen karena kita kemarin udah sekitar kurang lebih 20 episode dan ada beberapa teman-teman yang nanya langsung ke Bunda Bella atau langsung ke gue. Tapi kita saring ya karena keterbatasan waktu juga. Oke, yang pertama-tama yang mau kita bahas adalah 10 malam terakhir. Bulan puasa tuh ya? Bulan puasa, ini kan Bulan udah mau puasa. masuk 10 malam terakhir. Lo tau gak 10 malam terakhir itu apa? Tahu, biasanya harga daging naik, harga sembako naik, Iya, jadi pas iya. mau lebaran semua naik. Ya, mahal. itu juga. Tapi bukan itu maksudnya. 10 malam terakhir tuh ya kita namanya itikaf, nginep di masjid. Kau nginep di masjid? Iya, lu pernah nggak? Dapat makan nggak? Lu makan mulu yang lu pikirin, jangan dong. Makan nggak? Dapat. Dapat Iya, ya. sama. Maksudnya kalau nginep masa nggak dapat makan, Bos? Gua biasanya gua bawa pulang. Soalnya gue kan lihat ada TikTok. Iya. Kalau mau ibadah tuh yang penting perut kenyang dulu biar nggak kepikiran pas ibadah. Gitu kan ya? Dahulu kan makan. Nanya bener kan saya nanyanya? Iya. Gua kalau itikaf langsung aja datang ke masjid. Emang sahurnya dikasih makanan cuman langsung pulang. Tapi sebenarnya maksudnya 10 malam terakhir itu tuh sebenarnya ngapain sih gitu? Kalau cuman nginep doang masa tidur doang menghabiskan waktu di masjidnya tuh ngapain gitu? Langsung aja kita tanya sama Bunda Bella ya. Oke, gimana Kak? Ya, jadi 10 malam terakhir ya. Ini adalah 10 malam yang sangat spesial di bulan Ramadan kan ya. Semua juga tahu namanya itu adalah Lailatul Qadar, ya kan? Kita lagi memburu malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir tuh. Jadi ada cuman satu malam doang tuh di antara 10 malam terakhir, cuman ada satu malam dan ini malam yang sangat spesial sekali. Makanya kenapa orang-orang banyak yang di 10 malam terakhir itu kan itikaf ya. Di masjid suka itikaf nggak nih? Aku lumayan, tapi semenjak pandemi tahun lalu enggak. Oh gitu ya. Ya mungkin sekarang udah boleh diperbolehkan, Iya, kayaknya cuman boleh. dibatasi gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu padat. Jadi apa yang spesial di 10 malam terakhir yaitu tadi malam Lailatul Qadar. Apa yang disebut malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kalau kita ibadah pada 10 malam terakhir dan pada saat itu kita ketemu malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Kemudian nilai ibadah kita pada saat malam itu lebih baik daripada kita melakukan sholat, membaca Al-Quran, dan melakukan amal soleh lainnya di 1000 bulan yang lainnya. Jadi amalan itu lebih baik dari 1000 bulan. Daripada sholat, kamu sholat 1000 bulan itu pahalanya lebih besar ketika di malam Lailatul Qadar. Jadi seperti itu yang spesialnya. Tapi itu maksudnya Boleh? belum. Mau sholat. Nanti itu tengah malam ya kamu mulainya biasanya kan? Mulainya ketika tenggelamnya matahari sampai dengan waktu Udah subuh. mulai. Dan Ya kan ini lagi syuting. Dulu. Tapi itu biar ini. tapi itu malamnya kita tahu nggak sih itu tanda-tandanya tuh apa? Tandanya itu ada dalam hadis Rasulullah, tandanya ada di malam-malam ganjil. Ya, Rasul tuh menyebutkan di 5 malam terakhir, kemudian 7, 9, ya di malam-malam Oh, tapi nggak ketahuan hari apanya ya? Nggak ketahuan dong. Kalau ketahuan Sekarang ya 10. nanti masjid penuh dong. Sekarang Udah 10 ya, malam 10 kan? 27. Aha. Penuh dong masjid langsung malam Oh, 27. jadi itu udah rahasia itu ilahi ya? rahasia Allah. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita nih memburu, penasaran gitu. 7, 5. Kalau udah ketahuan nggak seru dong nanti ya. Besok gua besok. Berarti lebih khusus ke hari-hari ganjil ya tanggal-tanggal Ya, ganjil. dikhususkan di hari-hari ganjil. Cuma ada juga yang dia mengkhususkan 10 malam tuh ketika sudah jatuh malam 20 ya, 21 ya. Iya. Dia itikaf sampai dengan keluarnya sampai dengan 1 Syawal. Jadi keluar dari masjid itu dia pengen sholat Idul Fitri aja. Jadi Kalian gitu. Heeh. Oh. Jadi ada yang mengkhususkan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya waktu banyak, kita cari di malam ganjil aja. Di malam ganjil kita keluar untuk itikaf dan mengerjakan amal soleh. Oh, tapi itu menghabiskan waktunya tuh kita ngapain sih kalau di masjid? Ngapain? Ya yang pertama ya tetap boleh ya melakukan hal-hal yang sunatullah kayak misalnya makan, minum gitu ya, kamar mandi itu boleh-boleh aja. Asal jangan melakukan maksiat ketika itikaf gitu. Ya, terus ibadahnya ngapain aja ya? Seperti biasa kita ibadah, kita perbanyak sholat sunnah, sholat wajib berjamaah, membaca Quran, mentadaburi Al-Quran ya. Kemudian baca banyak buku, itu semua dinilai sebagai ibadah. Katanya kalau terakhir tuh aku biasanya nanti ada sekitar udah jam 2 kita baru tidur, bangun jam 3 baru tahajud, itu benar ya? Ya itu salah satu ibadah juga gitu. Selain tahajud, lakukan yang lain juga bernilai ibadah sama nilainya.
Gitu Tidurnya ya. di mana tidurnya? Tidurnya di Tidurnya di masjid. Boleh bawa kasur ke masjid. Oh, boleh? Boleh kan? Boleh aja. Boleh. Kalau Alas nggak doang ya, dilarang. bukan spring bed nih, spring bed. Kalau nggak dilarang ya, Pakai sama selimut masjid. boleh kan ya? Kak? Boleh dong, kan Boleh, tetap boleh tidur, boleh makan gitu. Tapi kalau bisa dihindari hal-hal yang sia-sia, misalkan gibahin orang di masjid itu Main jangan. handphone gitu ya. Ya main handphone terus lihat-lihat yang nggak bener gitu ya, itu biasanya jangan. Jadi habiskan waktu itikaf itu untuk melakukan yang sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang bernilai ibadah gitu. Berarti mulainya dari tenggelamnya matahari Sampai masuk waktu subuh. Oh, sampai itu malam kan, waktunya malam itu kan dari tenggelam matahari sampai dengan terbitnya fajar shodiq waktu subuh. Oke. Gitu. Setelah itu kalau kita mau keluar masjid boleh aja, tapi bukan buat tujuan maksiat. Gitu ya, kalau udah tujuan maksiat berarti itikafnya batal. Gitu. Tuh, Dit, dengerin. niatnya gimana Kak? Ya, Ada niat khususnya nggak ada niat khusus, yang penting kita niat berdiam diri. Sebenarnya berdiam diri ini waktunya nggak harus semalaman penuh. Ya ada beberapa pendapat dari jumhur ulama mengatakan kita berdiam sesaat aja 1 jam itu udah terhitung itikaf. Kalau di dalamnya kita melakukan ibadah gitu. Jadi nggak harus dari tenggelam sampai dengan subuh gitu. Kamu itikaf, niat itikaf aja 1 jam atau misalkan hanya beberapa jam gitu, itu sudah diganjar dengan pahala itikaf. Gitu. Ibadah paling gampang yang dilakuin di masjid. Apa ya? Kan biar ibadah tetap Tergantung ibadah. konteksnya dong. Tapi kan gampang kalau atau enggak. puasa katanya tidur ibadah. Saya mau tidur aja di masjid boleh nggak malam-malam? Oh, jangan dong. Kalau Jangan. misalkan kalau kita mau cari ibadah, pahala ya, lebih baik kerjakan amal soleh, jangan tidur. Kalau tidur itu kan hanya mencegah kita dari perbuatan maksiat kan. Nah, tapi kalau misalkan kita bisa terjaga tapi kita melakukan ibadah ya kenapa enggak? Gitu kan? Berarti ya paling gampang baca Quran aja gitu ya? Paling gampang baca Quran gitu. Habis Oke. jangan cuman baca Arabnya aja tuh, kalau bisa kita baca terjemahannya, maknanya gitu. Pakai handphone bisa kok. Iya, baca Tapi notif bisa. baca Qurannya katanya bagusnya juga nggak boleh Iya. bahasa Indonesianya ya. Maksudnya bacanya tulisan Arabnya kan. Iya, Oh, bukan baca Latinnya Arab. gitu. Bukan Latinnya. Oh iya dong, Oh, maksudnya kan masa? baca lafaz Arabnya, kemudian kita tadaburi terjemahannya, isinya kandungannya tuh apa sih gitu. Oh, dibaca lagi berarti habis dibaca. Baca ini tuh ya, terjemahannya, artinya tuh apa gitu. iya gitu. Terus kalau bisa jangan pakai handphone. Oh, jangan Benar. pakai handphone. Pakai mushaf Al-Quran. Oh, Ya, tapi bukan berarti nggak boleh ya teman-teman ya. Tetap boleh pakai handphone. Cuman kan gini loh, kalau kita baca pakai handphone, link masuk Iya. WhatsApp, Biasanya. godaan kan? Iya benar. Masuk lagi notifikasi dari medsos, Iya. godaan. Jadi banyak godaannya. Tahu Lebih baik pakai ting dong mushaf. match. Ya, nggak tahu gitu. Iya. Ting dong match kan jadi Iya, mau Lek. balas, surga enak kalau balas. Lu doang kayaknya lu jomblo soalnya. Enggak teman-teman di rumah. Oh iya, ya udah. Ya udah gua itu dulu ya. Gue juga kan. Ini siapa dong yang gantiin dong? Kakak ngomong sendiri. Jangan dong. Apa dong? Oke, gitu aja kali ya teman-teman, sekiranya udah jelas ya. Jadi tadi apa aja tuh kok yang harus kita lakuin di 10 malam terakhir dan baiknya apa aja yang kita siapin Kak? Ya, beritikaf ya, siapkan baju, pakaian yang bagus ya. Oh berarti untuk mandi ibadah. di masjid juga kita? Ya boleh dong mandi di boleh. masjid. Ya bawa pakaian yang bersih untuk ibadah, kemudian alat mandi boleh. Kemudian perlengkapan makan boleh, kalau misalkan kalian mau bawa bekal sendiri atau mau beli, ya biasanya ada juga DKM yang nyediain ya, nyediain makan. Ya seperti halnya kita mau bermalam ke suatu tempat lah gitu ya. Dan paling penting bawa perlengkapan ibadah seperti mushaf, sajadah gitu. Tapi kalau bisa berarti handphonenya ditinggalin ya, biar nggak ngeliatin yang aneh-aneh gitu. Iya, ya. iya, Bawanya ditinggalkan Quran, atau cukup mulai. di nonaktifkan dulu lah flight mode mode, flight mode. datanya, ya. Yoi, biar nggak ada Supaya notifikasi. fokus gitu ibadah. Tuh, Oke. dah ya, Nun. Kak, mohon maaf nih. Oh gitu. Udah ketiga kali jokes kayak gitu. Capek ya udah. Masih Oke. bisa buat closing kayaknya lumayan. Ya udah, ya udah. Masih bisa buat closing. Ya, Yo. jadi itulah. Gimana kok? Ya udah, berarti teman-teman segitu aja. Mudah-mudahan udah cukup terjawab ya dari netizen yang bertanya. Oke, sampai ketemu di pertanyaan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa.